Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BGP di mana saja berada. Kembali BGP Maluku hadir di Jawa Timur dengan salah satu podcast berseri, dengan salah satu podcast ngopi pahit, ngobrol inspiratif, terhits, paling hits ya, untuk Balai Guru Penggerak, khususnya dengan teman-teman di SMP Negeri 3 Batu. Hari ini saya bersama dengan Pak Rafiq, salah satu komite pembelajaran pada Sekolah Penggerak Angkatan 1 SMP 3 Batu, yang juga merupakan DKP di Bahasa Inggris, dan Pak Simon ya, nanti Bapak akan memperkenalkan nantinya, salah satu juga komite pembelajaran yang menangani mata pelajaran PAI. Bagaimana Pak? Hari ini sehat-sehat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami sehat. Baik Pak. Saya mulai dari siapa dulu nih, Pak Rafiq ya? Ya, sebagai kawar kurikulum nih. Bapak melihat Sekolah Penggerak yang hadir di angkatan pertama dengan begitu banyak tantangan, begitu banyak kendala yang mau dilakukan pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Merdeka Belajar. Nah, awal itu kan bukan Merdeka Belajar Pak ya. Awal kita dikenalkan dengan kurikulum Sekolah Penggerak dulu, kan gitu ya? Yeah. Nah, terus kita dialihkan lagi dengan kurikulum prototipe. Prototype ya? Iya, prototype. Sekarang dengan. Nah, pada saat awal Pak, Bapak bisa bercerita sedikit tentang praktek baik yang sudah dibuat sebagai ini dalam tanda kutip sebagai kaur kurikulum untuk menangani kurikulumnya, bagaimana proses membagi jadwal, terus bagaimana Bapak bisa melakukan ini dengan proyek-proyek yang akan dilakukan dengan guru-guru penggerak, dengan Sekolah Penggerak di guru-guru sini. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Awal perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq. Ya, saya asli Batu. Saya di sini di kurikulum juga dari Komite Pembelajaran Bahasa Inggris. Waktu itu saya dan Pak Simon juga teman-teman yang lain diminta Pak Budi berada di tim KP ya Pak, Komite Pembelajaran. Komite Pembelajaran. Awalnya kami bingung juga. Apa itu KP itu ya Pak ya, KP itu ya. Kemudian kami diundang untuk mengikuti latihan yang selama 10 hari Pak sebenarnya, 10 hari untuk pelatihan di klub komite pembelajarannya. Kami pelatihan 10 hari dan sebutan kami saat itu adalah sebagai pejuang centang biru ya. Pejuang centang biru. Karena kami harus menyelesaikan LMS ya, LMS tugas-tugas yang ada di sana ya Pak ya, dari itu. Harus menyelesaikan ya, centang biru baru bisa lanjut. Betul. harus selesai dulu. Kami harus menyelesaikan semua tugas yang ada di sana per hari itu ya, per hari baru kami bisa lanjut ke tugas berikutnya gitu ya. Sama kan Pak Simon ya, pengalaman samanya ya? Ya, jadi setelah itu Pak, yang sekarang kan sudah mulai bagus nih, sudah berjalan setahun nih. Okay. Ya, bagaimana Bapak memanage ya kurikulum dengan teman-teman di sini? Ini dalam tanda kutip yang tadi ya. Yeah. Kurikulumnya seperti apa Pak? Misalnya pembelajarannya menggunakan blog atau menggunakan reguler. Monggo Pak, sampaikan. Ya, di sekolah kami ini untuk tahun pertama itu masih kelas 7 dulu Pak ya, bertahap kelas 7 dulu yang kami terapkan dari kurikulum Merdeka. Nah, kelas 8 9 masih kurikulum KTSP ya. Nah, KTSP. Jadi ya K13 ya, K13, mohon maaf. Kelas 8 9 K13 yang kelas 7
kurikulum Merdeka. Ya. Tentunya ada perbedaan-perbedaannya, Pak. Utamanya ada muatan baru, yaitu P5. Ya, muatan baru P5. Kalau ekstra sejak dulu kan memang sudah ada, ya. Intra, ekstra kan sudah ada. Cuman yang P5 ini ada kurikulum baru yang kami. Nah, tentunya kami harus mempola bagaimana kelas 7, 8, 9 tetap pulangnya bisa bersama-sama. Ya. Polanya intrakurikuler 75%. Untuk P5 ini kan 20-30 ya. Nah, 20. Nah, kami polanya kira-kira ya 20, ada di 25% lah gitu ya. Iya. Pada saat memanage jadwal pembelajaran gitu, Pak. Iya. Nah, kemudian proyeknya itu, Pak, iya. dijalankan di sebulan atau gimana, Pak? Iya. Jadwalkan, Pak? Iya. Kebetulan saya secara pribadi itu masuk di tim kurikulum ini di tahun kedua ini. Sebelumnya saya di kesiswaan. Ya, tapi kami kan di tim KP. Ya. Insya Allah banyak berperan itu Pak Simon ya. Banyak berperan di sana dengan arahan binaan Pak Budi selaku kepala sekolah. Nah, ini kami diminta untuk menata dan arahan beliau juga diskusi kami itu P5 kami laksanakan secara blok. Blok. Nah, di setiap akhir pekan, Ya. akhir bulan, Ya. pekan akhir bulan. Nah, pekan akhir Jadi bulan. seminggu ya? Iya. Jadi umpama itu Agustus minggu 1, 2, 3 itu pembelajaran reguler. Nah, minggu keempatnya baru kita laksanakan P5-nya. Ya, 1 minggu. Waktu itu tahun pertama kita punya 3 tema ya Pak Cuman. Apa sih tema itu ya? Pertama itu Kearifan lokal ya. Kearifan lokal, kemudian kewirausahaan dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Itu untuk tahun pertama. Tahun yang pertama. Dalam 1 semester ataukah 1 tahun. Ya. Jadi semester pertama itu kearifan lokal, kemudian kewirausahaan. Ya, Nah, di semester 2-nya baru. semester 2-nya Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kami ya bingung Pak, bagaimana mempola melaksanakan ini karena hal baru ya. Hal baru akhirnya ya dengan binaan dan bimbingan Bapak Kepala Sekolah, kami terus belajar bagaimana menemukan pola yang terbaik untuk pelaksanaan P5. Ya. Dan kebetulan di awal itu pandemi ya Pak ya? Masih pandemi. masih Iya. Mas, beda dengan sekarang kan gitu ya. Beda dengan sekarang. Nah, ini nih buat Pak Simon nih, guru PAI ya, guru pendidikan agama Islam. Kami tahu juga bahwa di awal-awal gitu ya, modul aja guru PAI itu kan gimana sama sekali. Ya, nah, untuk menurunkan dia itu gimana Pak? Praktik bagi Bapak gimana Pak untuk bisa secara praktis saja itu bisa menyampaikan kepada pemirsa BGP Maluku? Baik, di awal memang kami luar biasa bingung memang. Nah, pada saat pelatihan itu kami juga banyak bertemu dengan guru-guru lain yang satu mapel, satu mata pelajaran PAI. Di situ salah satu wadah untuk sharing bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang baik, di samping juga didampingi oleh instruktur pada saat itu. Jadi kami ya tidak kehilangan akal waktu itu. Kami bingung ya bertanya dengan siapa. Saya pikir instruktur salah satu fasilitator yang baik. Nah, hanya dari situ sedikit muncul gambaran bagaimana membuat modul ajar yang baik. Kami juga dibimbing per step by stepnya, langkah-langkahnya dari mulai perencanaannya dan mulai identitas modul ajar sampai pada penilaiannya. Jadi saat itu memang sharing
guru sesama mapel dalam satu kelas angkatan 1 itu luar biasa. Nah dari situ Jumlah guru PI-nya banyak Pak? sekitar ada 20 kalau nggak salah. Oh gitu ya, berarti serinya lumayan bagus dia, kolaborasinya bagus. Iya, komunikasi bagus lah. Iya. Nah di situ nanti pola sudah lumayan ada gambaran. Nah kemudian juga di samping itu waktu pertama-tama sudah ada Pak buku siswa itu. Iya, buku ada. siswa dan buku guru Ada. menjadi panduan yang luar biasa lah, menambah wawasan juga bagi kami dalam memetakan materi pembelajaran. Kurang Nah, lebih seperti itu. kemudian Pak Simon, Bapak pada saat pelaksanaan pembelajaran, adakah yang berkolaborasi dengan mapel lain terkait dengan proyek-proyek yang dilakukan dalam khususnya ya pembelajaran berbasis proyek? Baik, untuk pembelajaran berbasis proyek yang diselenggarakan di kelas. Iya, di kelas. Nah, itu per mapel kami hanya tim MGMPS itu berusaha untuk memfasilitasi peserta didik dengan baik. Nah, sehingga untuk kolaborasi mungkin kami hanya bekerja sama dalam hal perencanaannya. Perencanaan. Dalam hal pembuatan modul ajarnya itu kami kolaborasi penuh. Jadi dalam merancang sebuah modul ajar, insya Allah antar guru mata pelajaran juga kami mintai pendapatnya ini lebih baik bagaimana untuk proyek di kelas. Ini pembelajaran proyek di kelas untuk guru mapel PAI itu memang di ranah perencanaan itu memang luar biasa. Jadi untuk pembelajaran secara teknisnya, nah, itu gurunya sendiri yang kemudian menjalankan itu. Nah, Oke, baik Bapak berdua, kita kembali lagi kepada belajar untuk kebutuhan murid. Oh iya. Kita pemetaan kebutuhan murid seperti apa? Lewat asesmen kan? Nah, dalam pembelajaran yang sudah dilakukan, saya mintakan praktek baik. Ini masing-masing mapel ya, kalau Bapak dari bahasa Inggrisnya, terus Bapak dari PAI-nya, praktek baik yang pernah saya lakukan untuk pembelajaran dengan siswa yang betul-betul menyenangkan buat siswa. Silakan saya mohon dari jenengan dulu Pak. Iya, terima kasih Pak. Kita awali dulu dari kebingungan kita ya Pak ya, karena kan sebelumnya kita tidak mengenal fase itu ya. Kemudian ada fase, kita di fase D untuk SMP. Untuk pembelajaran itu biasanya kita kan tinggal nelan saja ya. Kan spoon feeding itu ya. Sekarang kita harus memetakan dulu Lewat asesmen gitu ya? untuk pemetaan ini loh Pak ya, pemetaan itu untuk pemetaannya di CP itu loh Pak. Ya CP kan kita nah dulu kan sudah dipilah, kalau untuk materi kelas 7, kelas 8, kelas 9 kan ya sudah ada ya. Ya sekarang kita harus memilah sendiri sesuai dengan kebutuhan murid dan kebutuhan sekolah kita. Kita tahu di mana posisi anak didik kita gitu Pak ya. Nah, untuk asesmennya tentunya berangkat dari TP yang kita kembangkan dari TP, kemudian kita kembangkan di kegiatan pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran kemudian kita kembangkan di asesmennya ya. Asesmen kan kita mulai dari asesmen awal, kemudian ketika kegiatan pembelajaran berlangsung itu kegiatan asesmen formatif ya, baru ya diproses kan itu ya, untuk mengontrol prosesnya, baru nanti di asesmen sematif untuk mengetahui hasilnya. Proses pembelajaran kami kembangkan ya ini memang agak sulit sih Pak bagi kami, ini hal baru ya Pak ya. Anak-anak materinya misalnya ini itu ya tentang teks prosedur lah, ayo sekarang coba
kalian mengkaji dengan kelompoknya, kira-kira teks prosedur itu seperti apa sih, ya kan mereka mencari, oh teks prosedur, mencari, kemudian teori-teorinya juga dicari, ya baru nanti kita berikan penguatan, ya penguatan. Nah, itu Pak ya. Ya ini dengan begini insya Allah anak-anak itu belajarnya mandiri dengan kelompoknya, kemudian senanglah dengan apa yang dipelajari karena hal yang berbeda. Apalagi bahasa Inggris kan? Iya. Apalagi bahasa Inggris yang agak susah untuk dipahami. Iya. Susah untuk dicerna dengan kata-katanya gitu kan? Iya. Yang paling baik seperti apa itulah yang dilakukan oleh anak-anak. Kan? Iya. Nah kalau Pak Simon sendiri Pak? Ada yang diusung oleh kurikulum ini kan salah satunya itu pembelajaran berdiferensiasi. Ya betul. Nah itu sekolah juga menganjurkan ada salah satu model pembelajaran yang sekolah gaungkan begitu. Itu hampir mirip dengan pola yang diprojek, cuma dikontekstualisasikan di kegiatan pembelajaran. Itu pembelajaran itu sangat dinilai bermakna ketika diterapkan di kelas. Jadi pembelajarannya ya ada kontekstual eksplorasi konsep. Ya sama pembelajarannya sama seperti yang tadi Pak Rofi jelaskan, ada asesmen diagnostik atau asesmen awal, ya. Kemudian mengenal mereka punya kebutuhan ya. Gitu kan ya. Kemudian baru dikelompokkan atas penilaian guru. Jadi tidak atas siswa, bukan keinginan siswa, tapi guru tahu hasil asesmen itu kemudian dikelompokkan sehingga satu kelompok beragam. Ya. Ada yang sesuai dengan gaya belajar visual ya. Atau audio atau kemudian juga awal yang kognitifnya. Nah, seperti sejauh mana siswa itu memahami materi itu sebelum diajarkan. Kemudian setelah itu semua didapatkan, baru ada eksplorasi konsep terkait dengan materi yang akan diajarkan. Setelah itu, guru setelah ada eksplorasi konsep itu, guru menginstruksikan pada siswa untuk membuat rancangan video. Jadi sebetulnya ada modelnya itu mastery learning. Jadi bagaimana seorang peserta didik menguasai pembelajaran atau materi yang diajarkan, kemudian bisa menyampaikan kepada yang lain. Salah satunya dengan merancang video dulu. Jadi ada video, kita peserta didik beri waktu untuk merancang apa yang akan ditampilkan dalam video. Dengan demikian maka banyak sekali karya-karya siswa yang akan muncul nanti. Betul. Dari hasil pembelajaran. Dari hasil pembelajaran itu nanti siswa akan mampu tampil, ya, walaupun hanya di depan kamera, ya. Nah, dan mampu menyampaikan dengan ide yang dia pahami atas materi itu. Oke, baik Bapak berdua. Saya tertarik nih dengan Estiba Juara gitu ya. Iya. Itu sebagai moto apa gimana? Moto sekolah atau gimana? Iya. Moto sekolah. Moto sekolah juga Pak ya. Ini sebagai Estiba Juara. Ya. Estiba SMP 3 Batu. Ya, Juara itu sebenarnya sebuah akronim ya Pak ya. Ya. Juara itu apa saja Pak? Jujur, jejak, unggul, adaptif, religius, hanya itu aktif kreatif, ya sebuah akronim juga. Iya. Akibatnya semua komponen, semua kegiatan ujung-ujungnya harus juara. Iya. Itu juga sebuah cita-cita Pak ya. Sebuah cita-cita. Menjadi benar-benar
peserta didik yang juara itu Pak ya. Dengan akronim itu sehingga lahirlah kegiatan-kegiatan yang betul-betul membangkitkan semangat siswa ya, Nggih, bisa Mbak. juara gitu. Iya, iya. Nah, Kalau misalnya jujurnya di situ, juara, iya, ada ada di- unggulnya di situ. Iya, nggih. Ini hebat sekali. Ya itu Dan- sekaligus memotivasi kami. Motivasi. Alhamdulillah sekarang didampingkan dengan P5 ya Pak ya. Betul, pas kan? Pas ya. Ada juara itu didampingkan dengan P5, dengan gerakan-gerakan P5 dengan dimensi-dimensi yang ada. Iya. Itu masuk gitu kan? Iya. Bagus, iya. Nggih. Bagus sekali. Sahabat BGP di mana saya berada, BGP Maluku di mana saya berada ini, mereka berdua ini adalah salah satu komite pembelajaran yang betul-betul sudah mempraktekkan kurikulum merdeka Pak ya, Ya. yang ditampilkan dan dikolaborasikan dengan kegiatan kelima dan kegiatan proyek-proyek sehingga muncul akronim juara tadi juga yang awal sudah ada, sekarang muncul dengan kelima akibatnya dikolaborasikan Iya. akan muncullah Iya. siswa yang memiliki jujur, yang Unggul, religius, yang adaptif, ya. aktif kreatif dan Iya, paling kita juga bisa mengambil hikmah dari kata juara ini. iya. Mudah-mudahan ada akronim yang lain yang bisa sahabat BGP Maluku bisa mempraktekkan dia untuk menjadi salah satu sekolah yang betul-betul sekolah yang unggul Iya. untuk merdeka belajar. Baik, Bapak berdua ya, terima kasih ya Iya. sudah bersama kami dengan Oh iya Pak, sebentar Pak ya. Tadi untuk tema kami yang kedua belum kami sampaikan ya Pak ya. Untuk Oh, iya. tahun kedua ini. Oh iya, betul, betul. Oh iya Saya- iya. saya- Iya. Tema kedua kami betul-betul. Silakan, tahun Pak. kedua ini yang pertama adalah Gaya hidup. gaya hidup hidup. berkelanjutan. Oh, iya, betul. Gaya hidup berkelanjutan. Itu topiknya Lestari alamku, komposting caraku. Ini dilaksanakan selama 3 pekan. 3 pekan. Tapi tidak satu pekan tidak nih. Digabung ya Pak ya. Akhir Agustus dan awal September. Digabung kemudian di Oktober ya Pak ya. Nah, kemudian ya, untuk yang kedua suara demokrasi, suara demokrasi. Diharapkan terlahirlah seorang pemimpin yang juara tadi Pak. kan? Pemimpin yang juara tetap kan juara, Masuk kan? Iya. jujur, Iya. unggul itu tadi. Kebetulan bareng dengan ini pemilihan pengurus OSIS. Ya, betul. Dan alhamdulillah juga berbarengan dengan HUT Pas sekolah ya? Estiba. Iya, HUT Estiba ini terlahir di tahun 1983 ya Pak ya sekolah kita. Nah, penting ya. Ya, 37 tahun ya. Iya. Ya, nanti di semester 2 ini insya Allah kami ambil tema bangunlah Bangunlah jiwa dan raganya. Itu Pak ya. Wah, mohon maaf tadi ada yang berlewat. Ya, artinya dari tahun pertama sudah 3 tema. Ya. Tahun kedua ini 3 tema yang lagi. lain lagi ya. Lumayan lagi. Iya, Yang lain tema lagi, beda ya. sehingga sudah membuat 6 tema yang betul-betul membuat siswa semua dengan semangat belajar mereka, dengan gaya belajar mereka yang pada intinya akan menjadi apa? Juara. Juara. Didampingi dengan ini pemerintah yang sekarang ini Ya. profil pelajar Pancasila. Oke, Nah. baik Pak Simo sama Pak Rofik ya, terima kasih sudah bincang-bincang santai dengan sahabat BGP Maluku. Ada series ngopi pahit ya, ngobrol paling inspiratif, paling hits untuk sahabat BGP Maluku. Satu kata atau satu kalimat terakhir ya, penutup dari Bapak berdua untuk kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak. Silakan Pak. Satu kata. Satu Estiba kalimat, juara satu ya. kata. Untuk kurikulum Merdeka. Estiba juara ya. Ya. Saya pikir IKM Estiba juara itu ya. Baik. IKM IKM Estiba juara. Baik, sahabat BGP Maluku, di mana saja berada, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Rofik sama Pak Simon dari SMP 3 Batu di Kota Batu ya, Kota Batu. Jawa Timur.
dengan podcast kita kali ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk membangun kurikulum mereka di sekolah masing-masing. Ikuti kami terus di podcast BJP Maluku, dan salam merdeka belajar, salam sekolah penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.